warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama panggung berjudul Putri Dayang Merindu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan peran kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutadasari, saya sebagai pembaca prolog. Perkenalkan, nama saya Sofia Trianti sebagai si pengembara atau si pahilida. Perkenalkan, nama saya Cilia Fawani, di sini saya berperan sebagai Putri Dayang Merindu. Perkenalkan, saya Sofia sebagai sutradara. Perkenalkan, saya Wanirwana, saya sebagai pengawal. Perkenalkan, nama saya Iki Topadani sebagai harimau. Perkenalkan, nama saya Tia Lutia Januarti, saya sebagai Dayang 2. Perkenalkan, nama saya Artika Melania Sari, saya berperan sebagai Ratu. Perkenalkan, nama saya Febiola Nandelia, di sini saya berperan sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya Sajena, di sini saya sebagai Dayang 1. Perkenalkan, saya Suci Ramadona, di sini saya sebagai Harimau 2. Perkenalkan, di sini nama saya Mayurutini, saya berperan sebagai pengawal 1. Selamat menyaksikan. Sinar mentari tidak begitu menyengat. Hari itu, angin berhembus dengan perlahan lembut membelai dedaunan. Sebuah perkampungan sederhana tertata rapi mencerminkan kehidupan telah cukup sejahtera. Perkampungan ini bernama Dusun Padang Bindu. Dusun ini mempunyai seorang raja yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk. Dialah Raja Balian, sosok penuh karisma yang begitu diagungkan. Kebahagiaan Raja Balian pun bertambah, manakala Yang Maha Kuasa berkenan menghadirkan sang putri dalam kehidupannya. Putri itu bernama Putri Dayang Merindu. Suatu hari, sang putri sedang berjalan-jalan di hutan bersama pengawal dan para dayang. Sang putri sangat gembira melihat hamparan bunga yang bermekaran dan tumbuh liar di hutan. Dipetiknya sekuntum bunga dan diselipkannya di rambutnya yang panjang terurai. Wah, sangat cantik sekali bunga-bunga di hutan ini. Aku sangat senang melihat bunga-bunga tumbuh bermekaran. Iya Tuan Putri, hutan ini memang banyak sekali bunga-bunga yang indah. Lihat, apakah aku cantik dengan bunga ini? Iya Putri, kamu memang sangat cantik dan menawan. Ia sangat gembira bermain ke sana kemari, bercanda dan bergurau bersama inang dayangnya. Tuan Putri, berhati-hatilah saat bermain. Kau bisa terjatuh dan terluka. Tentu pengawal, aku pasti akan berhati-hati. Gerak-gerik sang putri pun tidak lepas dari kewaspadaan para pengawal, agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan bagi sang putri. Tiba-tiba terdengar suara harimau yang mengaung. Hal itu membuat sang putri merasa takut. Suara apa itu? Seperti suara harimau Tuan Putri. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Namun sang putri hanya diam. Melihat itu, para pengawal pun dengan sigap melindungi sang putri untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Rasa takut dan khawatir Putri Dayang Merindu berangsur-angsur hilang, karena suara harimau itu bagi sang putri terdengar suara yang meminta tolong. Dengar, sepertinya harimau itu meminta tolong. Tuan Putri, jangan pergi. Lihat itu, ada 2 ekor harimau yang terperangkap jebakan pemburu. Kasihan sekali mereka. Jangan Tuan Putri, itu sangat berbahaya. Melihat sorot mata dan tatapan yang memelas dari kedua ekor harimau membuat rasa iba di hati sang putri. Ini tidak berbahaya, Dayang. Lihatlah, kasihan mereka. Kita harus membebaskan harimau-harimau itu. Pengawal,
Bantu aku. Kedua ekor harimau itu dibebaskan dari jeratan perangkap para pemburu. Kasihan sekali 2 ekor harimau ini. Badan mereka penuh dengan luka-luka. Pasti sakit ya. Dengan melihat 2 ekor harimau yang kesakitan, sang putri pun merasa kasihan. Dibelai dan dielusnya kepala 2 ekor harimau itu. Hati-hati Tuan Putri, mereka itu binatang buas yang bisa saja memangsa kita semua. Tidak, Dayang. Dia tidak akan memangsa kita jika kita bersikap baik dan tidak menyakiti mereka. Harimau ini pasti merasa sakit karena tubuhnya penuh dengan luka akibat kejahatan para pemburu. Akan aku obati mereka dengan dedaunan yang ada di sekitar sini. Dayang merasa takut dan memperingati Tuan Putri agar tidak mendekati harimau itu. Tetapi sang putri memiliki hati yang sangat mulia. Ia lalu mencari dedaunan dan mengobati kedua ekor harimau itu dengan penuh kasihan dan kelembutan. Lihat, benar apa yang dikatakan Tuan Putri. Jika kita tidak menyakiti mereka, mereka juga tidak akan memangsa kita semua. Justru, harimau itu tidak terlihat buas karena perlakuan Tuan Putri kepadanya. Melihat perlakuan sang putri yang penuh dengan kasih sayang, lalu kedua harimau itu membalas dengan menundukkan kepalanya, seolah-olah mereka sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada putri. Melihat sang putri dan kedua harimau itu seperti telah terjalin persahabatan. Semua yang menyaksikan berdecak kagum. Harimau yang dikenal hewan liar dan ganas dapat membalas budi kepada orang yang telah menolongnya. Pada hari berikutnya, sang putri turun ke sungai untuk mencuci pakaian dan mandi. Kebetulan, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Akhirnya, ia ditemani 2 ekor harimau sahabatnya. Mereka pun berjalan ke sungai bersama kedua harimau itu dan kedua harimau milik sang putri setia menunggu yang tak jauh dari diri. Wah, suara apa itu? Mengapa sangat merdu sekali? Duh, mengapa hatiku penasaran sekali dengan senandung suara ini? Siapakah di balik suara merdu yang aku dengar ini? Setelah mencari senandung suara yang membuatnya penasaran, pengembara pun tiba di dekat sang putri. Ia melihat di balik pepohonan seorang gadis yang bersenandung sambil mencuci. Di saat ia ingin mendekatinya, ia tersadar bahwa gadis itu tidak sendirian, tetapi sang gadis ternyata ditemani 2 ekor harimau. Namun, sang pengembara dengan sorot matanya yang tajam itu lalu menampakkan dirinya tepat di belakang sang putri dan membuat kedua harimau itu melihatnya. 2 ekor harimau itu lalu mengaum dengan keras, seolah-olah ingin memberitahu kepada Putri Dayang Merindu ada sesuatu yang tak diinginkan. Ada apa dan kalian? Tenanglah sahabatku. Harimau itu tetap mengaum sambil melihat ke suatu arah tepat di belakang Putri Dayang Merindu. Dengan rasa penasaran, sang putri berbalik arah ke arah belakang, tetapi putri tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai. Kemarilah sahabatku. Mengapa kalian terlihat gelisah seperti ini? Apakah kalian lapar? Dibelainya kedua harimau itu dengan lembut. Putri Dayang Merindu tersenyum manis untuk menenangkan kedua sahabatnya dan sang putri melanjutkan aktivitasnya. Wah, dia sangat cantik dan senyumannya pun manis sekali. Mata sang pengembara tidak berkedip sedikit pun, terpana menyaksikan apa yang dilihatnya. Wajah cantik dengan rambut panjang lepas terurai, senyum manis tersungging di sudut bibirnya. Ketika dengan lembut penuh kasih sayang menenangkan kedua harimau sahabatnya agar tenang, telah membuat kesan tersendiri bagi pengembara. Lalu pengembara itu memberanikan diri untuk menemui dan menyapa sang putri. Duhai putri cantik jelita, maafkan kedatangan hamba jika mengganggu kedamaian Tuan Putri. Kalau berkenan, boleh hamba bertanya, siapakah gerangan Tuan Putri nan jelita? Lembut terdengar sapa si pengembara, tetapi tetap saja membuat sang putri terkejut. Putri Dayang menyadari bahwa di hadapannya telah berdiri seorang laki-laki yang tak dikenalnya.
Perasaan takut singgah di hatinya, apalagi keadaan di tepi sungai begitu sunyi dan senyap. Ketakutan erat membelenggu dirinya ketika Putri Dayung Merindu mengetahui kedua harimau sahabatnya tidak ada di dekatnya. Melihat sang gadis yang gemetar ketakutan, sang pengembara hanya tersenyum. Duhai putri cantik jelita, maafkan kedatangan hamba jika mengganggu kedamaian Tuan Putri. Kalau berkenan, boleh hamba bertanya lagi, siapakah gerangan Tuan Putri nan jelita? Senyum si pengembara di mata Putri Dayung Merindu begitu angker dan menakutkan, sehingga lidahnya terasa keluh dan tubuhnya semakin gemetar. Tegur sapa si pengembara masih tak juga dibalas. Hal ini lama-kelamaan membuat hati si pengembara merasa kesal. Akan tetapi, dia tetap mencoba lagi kembali menyapa gadis itu. Duhai putri jelita, tolong jawab sapa hamba ini. Janganlah Tuan Putri merasa takut. Hamba hanya sekedar ingin tahu siapakah gerangan nama Tuan Putri. Ketika tegur sapanya kembali tidak mendapatkan jawabannya, perasaan si pengembara merasa tersinggung. Dia sudah berusaha untuk bertutur sapa dengan lembut dan sopan. Sebagai seorang laki-laki, si pengembara merasa terhina karena berulang kali telah menyapanya, sang gadis tetap tak bersuara. Alang sombong gadis ini. Angkara murka bertata di hatinya, amarah pun membakar jiwa. Suara si pengembara pun terdengar lantang dan makin keras. Kau cantik dan membisu, hatimu dingin membeku, tubuhmu kaku, laksana patung batu. Putri Dayung Merindu merasakan ada sesuatu keanehan pada dirinya. Getaran panas menjalar di sekujur tubuhnya. Di saat itu Putri Dayung Merindu merasakan seluruh tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Masih terngiang-ngiang di telinga Putri Dayung Merindu perkataan si pengembara. Batu, batu, batu. Kemudian lenyap tak terdengar lagi. Perlahan Putri Dayung Merindu merasakan adanya perubahan di dirinya, tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Ada apa ini? Mengapa aku merasa tubuh ini sangat aneh? Terasa kaku seperti ini. Apa yang terjadi? Alam tembangkan kidung nestapa, dahan dan ranting bisu. Tidak lagi kicau burung terdengar, hanya gemercik air sungai mengalukan suara bunyi. Semua diam dan membisu, hanya keheningan yang ada. Dalam sekejap, wujud jelita perlahan berganti rupa menjadi batu. Apa yang telah kuperbuat? Gadis itu benar-benar menjadi batu sesuai dengan perkataanku. Dia merasa keterkejutan yang luar biasa, menyaksikan wujud jelita sang gadis berubah menjadi batu. Ada terselip rasa penyesalan yang mendalam di relung hatinya. Tapi, apa hendak dikatakan, semua telah terjadi. Si pengembara mengatur napasnya menepis gejolak perasaan di jiwanya. Ia pun kembali ke kampungnya. Sementara itu, di istana, Raja Balian tampak gelisah. Wahai Kanda junjungan hamba, adakah suatu gerangan yang telah membuat hati Kanda tertikam gundah? Suara istrinya dapat sedikit mengusir kerisauan hatinya. Lalu, Raja Balian mengajak istrinya duduk berdampingan. Duhai Dinda belahan jiwa, memang benar apa yang Dinda ungkapkan itu. Di hati Kanda ada kegelisahan dan kecemasan yang begitu besar, seolah-olah ada yang akan terjadi pada keluarga kita. Raja Balian memandang permaisurinya untuk sekedar mencari jawaban, akan tetapi itu tidak ditemukannya. Dalam kecemasannya, Raja Balian menggenggam kedua tangan istrinya. Di sini dia mendapat ketenangan yang dapat menyejukkan kerisauan hatinya. Kanda mencemaskan putri kita. Bukankah dia sudah biasa pergi ke sungai sendirian? Kanda tak perlu mencemaskannya. Mungkin sebentar lagi putri kita akan pulang. Melihat kecemasan dan kegelisahan suaminya, lambat laun hatinya juga merasa kekhawatiran. Firasatnya sebagai seorang ibu, mata bening itu berkaca-kaca.
Dia takut terjadi sesuatu pada buah hatinya. Kemudian mereka diam 1000 bahasa, yang ada hanya keheningan yang mencekam. Dalam hati mereka memohon kepada Yang Maha Esa agar tidak ada sesuatu yang akan menimpa diri putri tercinta. Semoga buah hatiku tidak terjadi apa-apa. Lindungi dan jaga dia. Jagalah putriku. Pulangkan dia sebagai putri yang ceria dan tidak terjadi apa-apa padanya. Sementara itu, tak disangka si pengembara telah sampai di pangkal dusun Padang Bindu. Dia menghentikan langkah kakinya. Sorot mata yang tajam dan liar itu ia gunakan untuk memandang keadaan di sekitarnya. Rumah tertutup rapat, jalan nampak lenggang seperti tak ada kehidupan. Bahkan sampai ke tengah dusun itu tetap sunyi dan sepi membuat si pengembara heran. Kesunyian dan kesepian yang merata itu membuat si pengembara kesal bercampur marah. Apa ini yang disebut perkampungan? Lalu di mana para penghuninya? Penghuni kampung yang tengah sibuk dengan urusan mereka masing-masing baik di luar desa maupun di dalam rumah, mereka sendiri tidak mendengar apa yang diucapkan sang pengembara. Hoi penghuni kampung, di mana kalian? Kalian tahu? Ini bukanlah kampung. Tempat ini lebih pantas disebut goa. Goa batu. Petir menggelegar dengan dahsyatnya sambung menyambung. Seluruh dusun tertutup gelap yang sangat pekat dan kelam, sungguh mencekam dan mengerikan. Tidak berselang lama, semua yang terjadi usai sudah. Prahara menakutkan ini telah berlalu hanya meninggalkan sebentuk keheningan yang mencekam. Matahari enggan menampakkan dirinya. Semua hilang lenyap dan musnah. Tak ada lagi perkampungan yang indah. Sekarang tinggallah goa batu yang dingin dan kaku pun menakutkan. Si pengembara memandang apa yang ada di hadapannya. Dusun yang dulu tentram dan damai telah berubah menjadi goa batu.